كثيرا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد واشفه للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم نور قلوبنا بالهداية كما نورت الأرض بشمسك وجل بدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من هو كائن في علوه يا من هو في علمه محيط يا من هو في رزقه شأن يا من هو في حميد يا من هو في مجده منير. اللهم أكرمني منك بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدني علما وارزقني برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون. فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فمن اهتدى فلنفسه ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Az-Zumar ayat 39. Qul, bentuk kata kerja perintah dalam tata bahasa Arab dinamakan fi'lu amrin, fi'il amar. Qala itu fi'il madi,
yaqulu fi'il mudhari, qaulan isim masdar, fa huwa fa'ilun isim fa'il, wa dzaka maf'ulun isim maf'ul. Qul fi'il amar. Jadi kalau di tasrif, arti tasrif itu adalah perubahan. Ya, perubahan dalam satu kalimat. Jadi kalimat yang terus berubah menjadi beberapa bentuk. Arti tasrif itu. Kola menjadi yakulu, menjadi kaulan, menjadi koil, menjadi makul, menjadi kul. Nah, itu tasrif. Kul, katakanlah, ya qaumi. Kelihatannya dua kalimat, padahal kelihatannya satu kalimat, padahal dua kalimat yang terdiri dari ya harfun nida, qaumi munada. Jadi ya huruf nida, huruf panggilan, qaumi munada yang dipanggil. Katakanlah, ya qaumi, wahai kaumku. Ya, ada yang dibuang di sana, yaitu ya mutakallim, mi ya qaumi, maka diterjemahkannya wahai kaumku. Kemudian i'malu sama bentuk kalimat i'malu sama dengan kul, yaitu fi'il amar lil jam'i. I'malu, bekerjalah kalian. Qul ya qaumi i'malu, kalau dipisahkan i'malu. Mengapa ketika dibacanya hamzah tidak terbaca? Karena hamzahnya hamzah wasl. Kalau dipisahkan per kalimatnya, qul ya qaumi i'malu. Qul ya qaumi i'malu, bekerjalah kalian, ala makanatikum, sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan cara. Makan bimakna torik, torikoh, cara, cara, metoda. Sesuai dengan keadaan kalian, sesuai dengan cara atau metoda kalian. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni. Dari makanatikum kepada lafaz ini dibaca jelas izhar syafawi, makanatikum inni, kembali ada dengung karena ada nun musyaddad. Inni amil, sesungguhnya aku akan bekerja pula. Katakan, wahai kaumku, bekerjalah kalian sesuai dengan cara kalian. Inni amil, sungguhnya aku akan bekerja pula. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun diambil dari alima. Alima ya'lamu ilman, alima ya'lamu. Ta'lamun diambil dari ya'lamu fi'il mudhari. Ya'lamu, ya'lamani, ya'lamuna. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Diambil dari alima, dari ilman, dari ilmu. Alima, kalau ini amila. Kalau amila bekerja, kalau alima mengetahui. Ada amila, ada alima. Alima
Kalau ta'lamun diambil dari alimat. Kalau amilun sama dengan ya'malun. Kalau ta'lamun sama dengan alimah. Perhatikan saja perbedaan huruf di akhir, perbedaan dua huruf di akhir. Ada amila, ada alimah. Inni amil, sungguhnya aku akan beramal pula, akan bekerja pula. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasaufa ta'lamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma alaihim biwakil. Sadaqallahul azim. Silakan dibuka kitab tafsir Jalalain halaman 143. Katakanlah ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, bekerjalah kalian ala makanatikum, sesuai dengan keadaan kalian. Halatikum, sesuai dengan kondisi kalian. Inni amil, sungguhnya aku akan bekerja pula. Ala halati, sesuai dengan keadaanku. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Ada perintah di sini, bekerjalah. Perintah ini bukan perintah yang disertai dengan janji. Jika kalian mengerjakan perintah ini, kalian akan mendapat kebaikan. Bukan. Tetapi perintah ini adalah perintah yang mengandung tahdid, ancaman, takhwif, peringatan. Jadi naon atuh? Sungkunan, sok itu, sok. Sebagaimana kalian bekerja, aku pun akan bekerja dengan cara aku sendiri, dan kalian pun bekerja dengan cara kalian, dengan metode, dengan keadaan maksudnya keadaan dalam keadaan kufur gitu. Silakan bekerja sesuai dengan keyakinanmu, sesuai dengan caramu, dengan metodemu, sungkunan gitu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, bekerjalah kalian ala makanatikum, sesuai dengan keadaanmu, halatikum, sesuai dengan kondisi kalian.
Inni amil, sungguhnya aku akan bekerja pula ala halati, sesuai dengan keadaanku, di mana aku sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman. Fasaufa ta'lamun, maka kelak setelah bekerja akan mengetahui mana yang benar, mana yang keliru gitu. Mana anu pagaweanana manfaat, mana pagaweanana anu malah menjadi azab, mengundang murka dan azab. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Jadi diberikan sebebas-bebasnya, karena dalam agama tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan. Anu kewe akhirnya bakal kauning aku mah ke akhirnya. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Man, lafaz man adalah mausulah, isim mausul, maf'ulul ilmi, menjadi maf'ul dari al ilmi, maksudnya adalah i'malu. Ya, bukan maf'ulul ilmi ini, maf'ulul bukan ilmi ini, maksudnya maf'ul dari i'malu ini. Maksudnya menjadi maf'ul dari i'malu. I'malu kan fi'il amar, maf'ulnya mana? Maf'ulnya man. Bekerjalah kalian. Ala maka nanti. Bukan dari ta'lamun. Bukan dari i'malu. Maf'ul dari ta'lamun. Maf'ul dari ta'lamun, kan sami seakar kata. Ilmu alima ta'lamu kan seakar kata. Jadi man di sini adalah mausul, isim mausul, dan sebagai maf'ul dari mana? Ta'lamun, kalian akan mengetahui naon man eta maf'ulna itu. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui man, mengetahui orang, ya'tihi, yang datang kepadanya azab, maksudnya kalian akan mengetahui orang yang ditimpa azab, yang datang kepadanya azab, maksudnya orang yang ditimpa azab. Yukhzihi, yang menghinakannya. Wa yahillu, dan tertimpa yanzilu, turun alaihi, kepadanya azabun mukim, azab yang tetap. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui orang yang akan mendapatkan azab, yang menghinakannya dan ditimpakan kepadanya azabun mukim, azab yang tetap. Daimun, yang dimaksud dengan mukim adalah daim, kekal, selama-lamanya. Huwa azabun nar, maksudnya adalah azabun nar, azab neraka. Wa qad akhzahumullah, dan sungguh Allah telah menghinakan mereka di Badrin, di perang Badar. Tadina sarombong, terhina seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn al-Mughirah. Ini 3 sekawan yang paling membenci kepada Rasul. Siapa? Abu Lahab, paman Nabi, Abu Jahal, dan Walid ibn al-Mughirah. Sebagaimana sering dijelaskan bahwa azab bagi orang kafir 3, di dunia, di kubur, di akhirat. Dan di azab di dunia ada beberapa kemungkinan, yaitu ketika
orang kafir mati karena bencana, maka azab. Bencana teh anu terjadi di dunia, jamaah kafir kena ku eta bencana, azab ke manehna. Atau dalam peperangan dia terbunuh, azab. Eta maksudna dihinakeun. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah mati dengan mengenaskan di perang Badar. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ahlil badri artinya pasukan perang di perang Badar. Kami agama kita teh saat mempopulerkan Abdul Somad buka pungkurna para ulama salafi. Sholawat Badar. Di perang Badar ada perang sebagaimana umumnya perang campur gitu masa, tapi di perang Badar ada perang tanding. Tiga sahabat perang dengan 3 orang kafir, jadi berhadapan dengan musuhnya masing-masing, yaitu Sayyidina Hamzah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Ubaidillah bin Jarrah. Nah, itu 3 sahabat perang tadi. Putbat. Nu gagah manu baheula sabenerna tuh langsung maju pedang. Sayyidina Ali menggunakan pedang Zulfikar. Dina pedang Zulfikar aya tulisan Ishkariman Aumut Syahidat. Ishkariman, hidup mulia, hidup dengan mulia, hari hidup kudu mulia, atau mati syahid. Dua-dua lagi halus, hidup ulah terhina, tapi hidup kudu mulia. Maut syahid. Iya mah hirup itu berguna, mau konyol. Aduh. Eta nu dimaksud ku Allah dina surat At-Taubah ayat 111. Maknanya ya innallaha ashtara minal mu'minin bi anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna. Mereka berperang fi sabilillah jalan Allah, fayaqtulun wa yuqtalun, mereka membunuh. Seperti Sayyidina Ali membunuh orang kafir, Sayyidina Hamzah membunuh orang kafir, Sayyidina Ubaidillah membunuh orang, tapi fayuqtalun, kadang terbunuh, seperti Sayyidina Hamzah terbunuh di perang Uhud. Itu sia-sia sebab bi anna lahumul jannah. Allah akan memasukkan mereka ke surga. Tadi ayat tadi 111 ayat surat At-Taubah, Allah menggunakan pendekatan jual beli. Lain meser maka pan dagang. Mengapa? Karena kecenderungan manusia dalam segala kegiatannya ingin mendapatkan keuntungan. Dagang hayang untung, tani hayang untung, nanti hayang untung gitu kan. Maka Allah menggunakan, dan kecenderungan manusia kepada
hal yang menguntungkan itu sudah sunnatullah, dikehendaki oleh Allah begitu. Nah, disebut nantinya taswatak manusia gitu. Maka Allah menggunakan metode sama dengan yang tercantum dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang yang beriman, bagaimana kalau aku tunjukkan kepada kalian kepada suatu perniagaan. Tuh, dagang tunjikum eta perdagangan teh bisa nyalametkeun anjeun tina naon? Tina azab. Tu'minuna billah, kahiji iman ka Allah wa rasulihi wa tujahidun, dan berjihad di jalan Allah. Wa'dan alaihi haqqo, yang di Allah ini benar dan tercantum dalam 3 kitab samawi, dicantumkan oleh Allah di dalam 3 kitab samawi, Fit Taurah wal Injil wal Quran. Fasawfa ta'lamun. Yukhzihi wa yahilu alaihi. Yandi. Qul, katakanlah, ya qaumi i'malu, wahai kaumku, beramallah kalian ala makanatikum, sesuai dengan keadaan, halatikum, sesuai dengan kondisimu. Ini amil, sungguhnya aku akan beramal pula, ala halati, sesuai dengan keadaanku. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Man, orang, ya'tihi azabun, yang akan ditimpa azab, yang akan mendapatkan azab, yukhzihi, yang menghinakannya, wa yahillu alaihi azabun mukim, dan akan ditimpa azab yang tetap, daimun, yang kekal, huwa azabun nar, yaitu azab neraka. Wa qad akhzahumullahu bi Badrin, dan sungguh Allah telah menghinakan mereka. Kan di awal tadi azab yang menghinakan, dan Allah telah menghinakan ketika mereka mati di perang Badar. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, kami telah menurunkan alaika kepadamu wahai Muhammad alkitab, yakni Al-Quran, linnasi, bagi manusia, bil haqi, dengan membawa kebenaran, muta'alliqun bi anzala, lafad bil haqi ta'alluq, berkaitan, berhubungan dengan lafad anzala, turun dengan membawa kebenaran. Jadi ta'alluq hubungannya bil haq, yaitu dengan anzala, kami turunkan, yakni Al-Quran, dengan membawa kebenaran. Famani tada falinafsih, maka siapa yang mendapat petunjuk, falinafsih, maka petunjuk itu untuk dirinya. Ihtida'uhu, petunjuknya. Wa man dhalla, dan siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia sesat untuk dirinya pula. Wa ma anta 'alaihi wa ma anta 'alaihim biwakil, dan sekali-kali engkau tidak bertanggung jawab kepada mereka. Fatudbiruhum, karenanya kalau engkau bertanggung jawab, fatudbiruhum, maka engkau memaksa mereka alal huda, untuk memaksa untuk mendapatkan hidayah. Allah masihan hidayah sakrasana, Allah ngantep sinasasar sakrasana. Nabi mau ditaros, dan Nabi yang tentang alwal, dah atas ngadugikeun. Wa ma anta alaihim biwakil, dan sekali-kali engkau tidak bertanggung jawab kepada mereka. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ashhidni
وصحبه أجمعين. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kajian tafsir yang kedua adalah tafsir Suffatut Tafasir. Halamannya sama tidak ya? Kalau di sini halaman 79. Sami itu? Untuk ayat nama sami. Ayat yang dikaji nama sami. Dan halaman. Daya nama mashab objek sami itu halaman daya nama. Karena usaha nak tetakan, usaha nak tetakan kan itu sami halaman kurangnya. Ini sami. Anu iya, sanu alit itu sami. Maka tafsir oge iya Jalalain insyaallah sami. Iya ya Suffatut Tafasir seueur cetakanana. Wallahu a'lam. Qul katakanlah ya qaumi wahai kaumku i'malu bekerjalah kalian ala makanatikum sesuai dengan keadaan kalian. Yakni i'malu ala tariqatikum. Bekerjalah kalian sesuai dengan metode kalian, dengan cara kalian. Minal makri wal kaidi wal khida, yaitu makar, menyusun, merencanakan kejahatan, makar. Dan wal kaid wal khida, tipu daya, tipu muslihat. Itu cara yang digunakan oleh orang-orang kafir. Bagian dari makar dan kaid khida ketika ada perjanjian Hudaybiyah, maka perjanjian itu dilanggar oleh orang-orang kafir, itu oleh orang-orang Yahudi. Itu cara yang selalu digunakan. Seberapa kali kita janji Israel senjata dilanggar, diucuhkan di Amerika. Nah, itu memang sudah begitu. Allah sudah memberitahukan kepada kita hati-hati menghadapi orang-orang Yahudi. Sudah watak, licik. Kadang ulah diturutan. Dan pelit teteh nurutan. Salah satu watak orang Yahudi itu pelit, ulah sok diturutan. Qul katakanlah ya qaumi i'malu ala makanatikum, wahai kaumku bekerjalah kalian sesuai dengan keadaan kalian. Yakni i'malu ala tariqatikum minal makri wal kaidi wal khida. Bekerjalah kalian sesuai dengan cara kalian. Minal makri wal kaidi wal khida, yaitu makar, merencanakan suatu kejahatan, tipu daya, tipu muslihat. Ini amil, sungguhnya aku akan bekerja pula. Yani ini amilun ala tariqati, sungguhnya aku akan bekerja sesuai dengan cara aku. Kumaha minad dakwah. Cara ditempuh ku Rasul mah minad dakwati ila Allah. Menyeru kepada Allah. Artinya menyeru untuk beriman kepada Allah. Wa izhari dinihi, dan memenangkan agamanya. Cara kami akan bekerja sesuai dengan caraku, yaitu ad-da'wah ilallah dan izharu dini, memenangkan agama. Kumari cara orang kafir, tipu daya, makar. Jadi makar dalam Al-Quran suatu predikat bagi orang-orang kafir. Lain dibalik ke yang keras, kritis gitu, orangnya lurus, makar.
utak seetik teroris, anti RI, anti NKRI. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Man ya'tihi azabu yukhzih, siapa orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakannya. Setiap azab datang kepada yang berhak menerimanya, azab itu adalah merupakan penghinaan bagi orang yang menerimanya. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui. Mayatihi azabu yukhzih, siapa orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakannya. Yakni fasawfa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui liman sayakunul azabu, kepada siapa datangnya azab. Allazi yuzillu wa yukhzil insana, azab itu akan menghinakan dan merendahkan manusia. Wa yahillu alaihi azabun muqim, dan akan ditimpakan kepadanya azab yang tetap. Yani wa yanzilu alaihi azabun daim, akan turun kepadanya azab yang kekal. La yang qati'u, yang tidak akan ada habis-habisnya, tidak akan ada putus-putusnya. Wa huwa azabun nar, yaitu azab neraka. Wa yanzilu alaihi azabun daimun la yanqati'u wa huwa azabun nar. Azabun nari itu tulisnya, wa huwa azabun nari. Hal hadzal azabu, apakah azab ini sayusibuni, akan menimpaku, au yusibakum, atau akan menimpamu. So, urang buktikeun engke. Buktikeun azab. Mana anu benar? Mana anu keliru? Dan azab itu nanti kepada siapa akan menimpanya? Apakah kepada aku atau kepada kalian? Engke we urang buktikeun. Walau gordu, dan inti dari ayat ini, maksud dari ayat ini at-tahdidu wat-takhwifu. Tahdid ancaman, wat-takhwif dan peringatan atau mempertakutkan. Qala Abu Su'ud berkata, wa fil ayati mubalaghatun. Nah, dibacana mubalaghatun. Nah, maka dibaca mubalaghatun, janten khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Wa fil ayati mubalaghatun fil wa'id. Dalam ayat ini ada ancaman yang berat. Dalam ayat ini ada beratnya ancaman, kerasnya. Maksudnya wa fil ayati mubalaghatun fil wa'id. Dalam ayat ini ada ancaman yang berat, ancaman yang keras, ancaman yang kelima, puncak gitu, mubalaghah. Wa isy'arun, dan menunjukkan ayat ini bi anna halahu alaihi salatu wassalam, bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu tazdadu quwwatan bi nasrillah wa ta'idihi. Ayat ini menurut Abu Su'ud pertama adalah mubalaghatun fil wa'id, ancaman keras, ancaman berat. Wa isy'arun bi anna halahu alaihi salatu wassalam la tazalu tazdadu quwwatan bi nasrillah wa ta'yidihi. Yang kedua dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertambah kekuatan. Bertambahnya kekuatan itu
adalah karena binasrillah, datangnya pertolongan Allah, wa ta'idihi, dan bantuannya, pengukuhannya. Jadi Nabi semakin bertambah kuat. Wa fi khizi a'daihi, dan di dalam kehinaan musuh-musuhnya, musuh sahabat, musuh Nabi itu. Wa fi khizi a'daihi, dan pada kehinaan musuh-musuhnya dalilun, jadi dalil. Golabatu alaihi salatu wassalam, menunjukkan Nabi memenangkannya, memenangkan atas musuh-musuhnya. Wa qad azabahullah, dan sungguh Allah telah menyiksa mereka. Wa akhzahum, dan menghinakan mereka yauma badrin, pada hari Badar. Pada hari Badar maksudnya pada perang Badar. Perang pertama yang terjadi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Inna, sesungguhnya kami, oh iya nah tafsir lah ya. Wa yusil insan wa yahilu amun. Oh tadi itu selepas itu mayati azabu yukhzi, tanya mayati azabu yukhzi, orang yang mendapatkan azab yang menghinakannya. Ayat pasal fata'lamun, yakni kalian akan mengetahui liman sayakunul azab, kepada siapa azab akan datang. Alladzi yazilu wa yuhzil insana, yang menghinakan dan merendahkan manusia. Wa yahilu alaihi azabun mukim, dan akan menimpa kepadanya azab yang tetap. Ayat wa yanzilu alaihi azabud daimun, akan turun kepadanya azab yang kekal. La yang qati'u wa huwa azabun nar, tidak akan habis-habisnya, yaitu azab neraka. Hal hadzal azabu sayusibuni aw yusibakum, apakah azab ini akan menimpaku atau menimpa kalian? Wal ghardu, inti dari ayat ini, maksud dari ayat ini adalah at-tahdid wa takhwif, ancaman dan peringatan, mempertakutkan. Qala Abu Su'ud, menurut Abu Su'ud, wa fil ayah mubalaghatun, dalam ayat ini mubalaghatun fil wa'id, ancaman yang berat. Wa isyarun bi anna halahu alaihi wassalam, dan menunjukkan bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu tazdadu quwwatan, Nabi selalu bertambah kekuatan. La tazalu tazdadu quwwatan, selalu bertambah kekuatan binasrillah wa ta'idihi, dengan adanya pertolongan Allah dan bantuannya dan penguatannya, pengukuhannya. Wa fi khizi adaihi, dan pada kehinaan musuh-musuhnya dalilun ghalabathu alaihi salatu wasalam, menunjukkan Nabi memenangkan, Nabi mendapat kemenangan. Wa qad azabahullah, dan sungguh Allah telah menyiksa mereka. Wa azahum, dan merendahkan mereka yauma badrin, pada perang Badar. Atas kalinya atas tadi diulang deui tambah lepat. Diulang deui lepat. Padahal atas tadinya. Atas dileras tadi. Inna tos tadi kayak hiu kata saya di luhur. Ayat pengulangan. Tos langsung karena inna sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkan alaika kepadamu alkitab linnasi, bagi manusia, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Yakni nahnu anzalna alaika ya Muhammadu hadzal qur'anal
mu'jiza fi bayani. Nahnu anzalna alaika ya Muhammadu hadzal Qur'anal mu'jiza fi bayani. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini al-mu'jiza yang menjadi mukjizat atau yang mengandung mukjizat fi bayanihi dan dengan penjelasannya. Penjelasan Al-Qur'an itu adalah mukjizat. As-sati yang terang fi burhanihi dalam hujahnya, dalam argumennya. Li jami'il khalqi bagi semua makhluk. Bil haqqil wadhihi dengan kebenaran yang jelas, teremang-remang. Alladzi la yaltabisu bihil batil yang tidak bercampur dengannya kebatilan. Dina Al-Qur'an teu aya saeutik oge kebatilan. Dalam Al-Qur'an adalah ada kebenaran mutlak. Teu aya kebatilan. Henteu nyampuran gitu. Kebatilan karena kebenaran dina Al-Qur'an teu aya. Al-Qur'an berisi kebenaran mutlak. Tidak ada sedikit pun dalam Al-Qur'an kebatilan. Maka faman ihtada falinafsi. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk falinafsi, maka untuk dirinya petunjuk itu. Wa man dhalla dan siapa yang sesat fa innama yadillu 'alaiha. Maka sesungguhnya sesat untuk dirinya. Ay faman ihtada fanaquhu ya'udu 'alaihi. Faman ihtada maka siapa yang mendapatkan petunjuk ya pituruh ti Allah hate teh ngabenerkeun kana ayana Allah, ngabenerkeun kana ayana nikmat di surga, aya azab neraka, aya nikmat kubur, aya siksa kubur, aya aras, aya kursi. Itu petunjuk dari Allah. Faman ihtada siapa yang mendapat petunjuk, dengan petunjuk itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada qada dan qadar, fana'uhu maka manfaatnya yang udu alaihi kembali kepadanya. Wa man dhalla maka siapa yang sesat, ingkar teh keraguan teh mempersekutukan Allah, fadororun fadororu dolalihi wa man dolla fadororu dolalihi. Siapa yang sesat maka bahayanya kesesatan la yaudu illa alaihi, tidak kembali melainkan kepadanya. Barang siapa yang sesat maka kesesatannya hanya kembali kepadanya gitu. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Dan sekali-kali kamu tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Ai yakni lasta bimuwakkalin 'alaihim. Engkau tidak diserahi itu, diserahi tanggung jawab terhadap mereka hatta tujbirohum nah kapan hatta teh kalebat kana minan nawasib yang menasabkan fi'il mudhari. Aya hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Tuh. Padahal kudu nama yuhibbu tapi ilmu dore, tetapi karena ada hatta termasuk nawasib maka yuhibbu dibaca yuhibba. La yuhibbu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sehingga dia mencintai saudaranya. Kama yuhibbu li nafsi, sebagai dia mencintai dirinya. Tadina hadis tadi ayat yuhibbu dibaca yuhibba karena ada hatta. Maka di sini juga
tidak dibaca hatta tujbiruhum, tetapi dibaca hatta tujbiruhum. Hatta tujbiru. Nama ulah ditinggal, ieu ta aslina ieu tujbiru. Aya hum ada domir eta mah. Tujbiruhum. Ari hum ada muharaba. Henteu him, henteu ham, hum domir eta. Hatta tujbiruhum, sehingga engkau memaksa mereka alal iman untuk beriman. Qala as-Sawi berkata, wa fi hadza, dalam ayat ini tasliyatun lah, ada hiburan lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal makna, maksudnya laisa hudahum biyadik, bukanlah petunjuk mereka ada di tanganmu. Hidayah bagi mereka tidak ada di tanganmu. Subhanallah. Leres. Sehingga umat gitu aya di Nabi, kanjeng Nabi teu tiasa masihan hidayah ka pamana Abu Thalib. Laisa hudahum biyadik. Bukanlah hidayah mereka itu ada di tanganmu, hatta tukhirohum, sehingga kamu memaksa mereka, wa tujbirohum, sehingga kamu memaksa mereka alaih, untuk mendapatkan hidayah gitu. Wa innama huwa biyadina, sesungguhnya hidayah itu ada di tangan kami. Maksudnya ada di dalam genggaman kami, berada di dalam kekuasaan kami. Karena hidayah adalah hak prerogatif Allah. Taya awis mukadah dipusti-pusti hidayah, sabab Allah masihan hidayah sakersana. Lamun aya ngajajar jam itu 10 A B C D sakersana we masihan hidayah. A dipasieun hidayah sakitu ngareneng eta jeung si B dan teu diliwat be. Nah risek mah meunang hidayah tak kitu sakersana. Dituna kada dipusti-pusti, kada dijaga. Kumaha ibu pami kawan perhiasan di bumi pan dijaganya. Duh, bisi leungit. Tah dijaga bisi leungit eta hidayah. Nah bisa dicabut ya asa da aya ayat robbana la tuzigh qulubana. Masakan eta ayat aya zaman nu goncang, teu tenang jadi zaman mukmin teu tenang gitu. Gelisah, ragu ya. Ituna kada dipelihara, kada di rumah. Sapertos perhiasan disimpan dina cepukna disimpan dina lomarina dikunci. Kumargi lomarina di kamar, bade kaluar ti kamar dikunci kamarna. Bade kaluar ti bumina dikunci. Nah, dia gerbang segala dikunci, eta teh keur melihara perhiasan. Wa innama huwa biyadina, sesungguhnya hidayah itu ada di tanganku. Maksudnya ada di dalam genggamanku, ada di dalam kekuasaanku. Fa in syi'na hadainakum, jika kami berkehendak kami berikan petunjuk kepada mereka. Wa in syi'na abqainahum ala ma hum alaihi minadh-dhalal, maka jika kami menghendaki kami membiarkan mereka pada apa yang mereka pilih, yaitu kesesatan. Siapa yang hidayah, maka ketika hati cenderung kepada kebenaran, Allah akan menghendaki untuk mendapatkan hidayah kepadanya, dan Allah akan dan jika Allah menghendaki, Allah akan membiarkan tapi sauseuh jeung kahayang hayang sasar disasarkeun ya. Wallahu a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ورضوان ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين صلاة تلقي بها الرعب والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والحاسدين والمفسدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث فاغفر لنا وأصلح لنا شؤوننا وفرج همومنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد